Kalau di video biasanya gue banyak bahas tentang tips, tutorial, dan sebagainya. Nah, di video ini gue bikin khusus tentang Q&A, alias ya seputar pertanyaan kalian. Ya, seputar apa? Ya, minggu ini temanya adalah seputar TikTok Shop, TikTok Seller, affiliate, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak di antara kalian yang ngalamin kayak, gue jualan nih, atau gue ngapain nih, gue lagi pengen cari duit nih di TikTok, stuck, dan lain sebagainya. Kalian bikin sebenarnya, kalian bisa nanya sih di komentar, di konten yang manapun. Sebetulnya, karena nanti setelah itu kita bakal rekap dan kita bakal bikin kayak gini seminggu sekali gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih, ini dari akun Sedulur Vlog gitu ya. Pertanyaan gini, kok kalau iklan di TikTok itu lebih efektif fitur promosi yang disediain TikTok atau yang TikTok Ads Manager via web? Terima kasih. Nah, jawabannya, coba gue mau tanya, menurut kalian yang mana nih? Yang lebih di apps apa di web? Gue pengen tahu. Nah, sebenarnya jawaban realnya adalah di apps itu adalah fitur ads yang disimplified, dipermudah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak lu bayangin gini, si TikTok ini ibarat kayak kalau kendaraan ya, mobil kenceng nih, ini mobil bisa ngebut banget nih, speknya banyak nih, speknya tinggi, speknya dewa gitu ya. Tapi yang namanya spek dewa kayak contoh gini lah, lu naik F1 kan kayaknya kenceng banget gitu, bener nggak? Tapi kan ribet ya, bener nggak? Kalau orang pengen ngerasain naik F1 versi simple gimana? Ya mungkin ya dibikin mirip-miripnya doang, bener nggak? Tapi apakah hasilnya bakal setara dengan yang real? Enggak. Nah, itu dia jawabannya. Artinya, yang di Ads Manager itu semua fitur lo bisa pakai dan itu lo bisa dapetin hasil maksimal. Gitu. Bahkan secara konversi itu bisa 3-4 kali lipat. Gitu. Apalagi kalau misalnya di Ads Manager agency, karena itu fiturnya tambahan lagi, plus lagi. Gitu. Itu bisa lebih kencang lagi gitu. Karena terus kalau ada pertanyaan, terus kenapa kalau di agensi plus? Sebenarnya agensi itu ada 2 level, yang kecil sama yang gede. Kalau yang kecil ya sama aja. Kalau yang gede, ya gue udah ngerasain nih karena kita pakai gitu loh ya, itu hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita ditarget sebulan tuh harus spend 500 miliar buat dapat fiturnya. Jadi ya wajar lah ya kalau dapat lebih gede kan, ngasihnya duitnya juga lebih gede ya. Oke, terus pertanyaan kedua dari anak pantai 6875, banyak produk ditolak itu kenapa? Padahal di marketplace lain laris tapi di TikTok malah ditolak. Sebenarnya kalau ngomongin ditolak itu sebenarnya dia punya community guideline, dia punya aturan. Bener nggak? Jadi kayak ada produk-produk kayak sekarang produk weight management tuh ditolak gitu kan. Kenapa ditolak ya? Sebenarnya itu lebih kayak kebijakan dianya aja sih gitu. Jadi di TikTok itu ngerasa kayak produk ini ya buat dia nggak cocok gitu ya. Jadi meskipun di tempat lain laris, ya dia memang nolak gitu ya. Memang itu aja gitu. Ada nggak caranya ya? Sebenarnya caranya agak-agak tricky sih gitu ya. Bisa aja sih tapi lebih sulit gitu. Jadi ya sebenarnya memang simpelnya memang lagi produk yang ditolak itu kecuali ya ada beberapa. Pertama, lu salah kategori. Kedua, lu butuh di whitelist alias butuh undangan orang dalam. Kita bisa bantuin. Nah, kalau misalnya nggak bisa, ya memang produk lu nggak bisa. Gitu, itu aja. Memang dia nggak makan. Terus yang ketiga, dari nama akun dari Dani Jaya Mahendra 2692. Apakah nggak bisa pakai postingan berisi keranjang kuning buat TikTok Ads? Sebenarnya bisa. Malah sebenarnya kalau mau buat TikTok Ads ya, postingan tanpa keranjang kuning pun bakal jadi keranjang kuning. Jadi bisa-bisa aja. Sebenarnya kecuali kalau yang nggak bisa tuh gini, postingan lo kan gini ya, TikTok Shop tuh dia punya community guideline, TikTok biasa, TikTok Shop, TikTok Ads. Nah ini punya aturan berbeda-beda. Nah kecuali misalnya gini, lo tuh dianggap melanggar untuk TikTok Ads, makanya nggak bisa gitu. Nah terus ada lagi nih dari Dani Sari Santi. Kak, saya punya produk madu saat iklannya selalu tidak disetujui. Itu kenapa ya? Kalau iklannya selalu tidak disetujui, sebenarnya bisa jadi bukan karena produk, tapi karena cara promosinya. Apakah overclaim lah, cara jualannya kayak gimana lah, angle-nya lah, itu harus dibaca gitu. Jadi ads-nya tuh harus dicari angle yang memang boleh gitu. Biasanya sih kalau kayak produk-produk kayak madu gitu ya, atau kesehatan, sering banyak tuh orang senang pakai angle before after, di mana before after itu nggak boleh. Jadi salah satunya adalah angle iklannya. Terus ada lagi dari Smoky Ads. Tiap posting video affiliate, viewers selalu 0. Itu kenapa? Nah, sebenarnya gini, kalau lu posting video affiliate, viewers selalu 0, sebenarnya dari 0-nya sendiri nih, kalau 0 bisa jadi memang ada error. Kalau misalnya video biasa nggak gitu ya. Atau yang kedua, ketika misalnya kita bikin video affiliate gitu ya, memang gini, video keranjang kuning, itu tuh memang view-nya pasti lebih lambat dibandingin video biasa. Kenapa? Karena video keranjang kuning tuh dia QC-nya 2 kali. Jadi QC TikTok iya, QC TikTok Shop 2 ya. Terus dia nggak disebar ke bocil, makanya memang pasti view-nya lebih kecil, tapi hasilnya lebih efektif. Kemudian ada lagi dari Irma Marliana 9597. Kalau pakai TikTok Ads, khususnya untuk affiliate, bisa lolos tanpa dokumen industri atau dokumen iklan, bisa nggak?
Dokumen industri atau dokumen iklan tuh gimana ya? Setahu gue kalau bikin TikTok Ads sebenarnya ketika bikin akun tadi kan kita juga nyobain ya. Maksudnya nggak ada dokumen yang gimana kecuali produk yang dijual. Nah itu memang butuh dokumen industri kayak misalnya produk kesehatan, produk-produk tertentu gitu loh yang ketat. Kalau produk-produknya biasa-biasa aja aman, nggak ribet. Terus ada juga dari nama aku nasihat JS8RS. Bagus yang mana kalau jadi afiliator? Barang promosin khusus satu produk aja atau campur? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya gini, kalau misalnya menjadi afiliator, produknya bagus mana? Satu, apa campur? Sebenarnya gini, kalau menurut gua, kalian boleh jual produk manapun, tapi untuk serving orang yang sama. Jadi bukan produknya yang nggak boleh banyak, tapi targetnya harus sama. Misalnya gini, gua jual produk buat ibu hamil. Ibu hamil butuh apa aja sih? Pertama dia pasti butuh suplemen. Terus kedua mungkin buat kulit biar nggak stretch mark. Terus ketiga perawatan kehamilan. Terus keempat apalagi ya, udah ngelahirin nih biar kurus lagi gitu, karena itu kan produknya boleh beda-beda bener nggak? Tapi targetnya harus sama gitu loh. Yang jangan itu adalah ketika hari ini lu jual produk satu buat ibu hamil, kedua buat remaja, ketiga buat nenek-nenek. Nah itu kagak nyambung, itu susah banget gitu. Jadi yang jangan tuh yang seperti itu. Nah ini bagus nih. Pertanyaan berikutnya dari Rafkan Official 4049. Mau tanya, mau dijawab Kak. Saya seller, tadinya orderan saya tiap hari 100. Sekarang kok paling 10, kadang malah cuma 2. Gimana solusinya nih? Nah ini nih yang banyak seru nih. Dulu 100, sekarang jadi 2 atau 10. Nah sebenarnya gini, simpel. Pertama yang lo perlu cek adalah kenapa dulu rame? Gitu. Itu kadang gini, orang kita sebagai seller tuh nggak merhatiin, ya udah pokoknya setiap hari lu dapat banyak, senang-senang aja. Tapi lu nggak tahu ini ramenya dari mana. Apakah lu rame dari konten, apakah rame dari affiliate, apakah rame dari ads, apakah rame dari ShopTab. Nah, terus ketika sepi, biasanya pintu ke toko kita ada yang ketutup. Pintu tuh gimana? Misalnya kalau dulu konten selalu viral, sekarang kontennya nggak pernah viral. Atau dulu affiliate-nya lagi bagus, sekarang jangan-jangan affiliate-nya dibajak sama kompetitor. Ya, kalau gitu ya wajar juga sepi, bener nggak? Cari dulu pintu mana yang ketutup, barulah lu terusin, gitu ya. Terus ada lagi terakhir dari Gembos Official 1757. Bang, kalau iklannya buat keluar negeri gimana? Budget berpengaruh nggak? Sebenarnya iklan buat luar negeri itu sama-sama aja sama buat di Indo. Karena kita tinggal mindahin targeting. Budget pengaruh nggak? Ya sebenarnya kalau menurut gua budget dimanapun juga pengaruh ya. Tapi yang lebih pengaruh itu adalah ya lu ngerti nggak lagi mau iklan ke siapa dan pasarnya tepat apa nggak. Karena iklan kan benar-benar gimana pesan, gimana responnya si pasar ya. Contoh misalnya gini, kalian lagi ada nih iklan ke satu negara gitu ya, di mana negara tersebut lagi butuh masker. Wah itu masker tuh lagi darurat nasional misalnya. Lu iklan yang nggak bagus-bagus amat, pokoknya nampilin lu punya masker dikirim cepet orang pasti beli. Bener nggak? Tapi kalau misalnya katakanlah kalian iklan ke negara kaya kayak ke Amerika, terus lu ngejual misalnya judi slot gitu. Mungkin orang Amerika nggak suka gitu kan. Ya susah juga gitu kalau kayak gitu. Jadi ya itu adalah perbedaan di situ. Ya oke. Jadi itu dia beberapa pertanyaan seputar pertanyaan kalian yang kita bikin Q&A-nya gitu ya, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain coba tulis di kolom komentar ya.